Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu? Bahagia kan? Ya, semangat luar biasa. Nah, pembahasan kita hari ini masih mengenai bagaimana kalau orang tua kita yang sudah bercerai atau yang sudah meninggal, salah satu meninggal, dan orang tua kita menikah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ketika ada orang tua kita yang sudah menikah lagi dan kemudian dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Contohnya nih, si ayah nih sudah menikah lagi. Ada suatu cerita bernama Rio. Nah, si Rio ini adalah laki-laki yang masih usia remaja ya, kira-kira 16 tahun begitu, masih kalau di Indonesia masih SMA, seperti itu ya. Kemudian dia ini mengalami keluarganya yang berpisah. Orang tuanya, ayah dan ibu mereka bercerai karena sesuatu hal. Dan kemudian si ayah ini menikah lagi dengan seorang janda beranak 3. Dan kemudian si Rio ini mulai kesal karena dia harus menerima anggota baru. Kemudian dia pun harus menerima bagaimana saudara-saudara tirinya untuk hidup di dalam satu rumah bersama dia. Nah, suatu saat si Rio ini dikasih tahu sama ibu tirinya. Memang tidak mudah ya untuk ketika orang tua tiri menyuruh anak, maksudnya bukan kandung ya, seperti contoh Rio ini, ketika ibu tirinya itu menyuruh Rio, Rio minta tolong ya, kamarnya dibersihkan kalau bangun tidur. Mungkin hanya sepele, yang seharusnya itu juga kewajiban Rio untuk membersihkan kamar tidur ya. Tetapi mungkin supaya kamar itu kelihatan bersih, kelihatan rapi, dan enak dipandang, karena kebiasaan anak laki-laki kan seperti itu ya, mungkin bangun pagi langsung melakukan aktivitas tanpa memikir harus membersihkan tempat tidurnya. Mungkin langsung dia bergegas untuk mandi, kemudian untuk mempersiapkan akan pergi sekolah, mungkin seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi dengan Rio ketika dia ditegur oleh ibu tirinya? Rupanya dia marah. Siapa kamu? Kok berani-beraninya untuk menyuruh saya? Kamu itu bukan orang tua kandung saya, bukan ibu kandung saya. Ibu kandung saya saja tidak pernah menyuruh-nyuruh saya untuk membersihkan kamar tidur. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin dari peran orang tua tiri, ibu tiri ini ya, kan nggak semua ibu tiri itu jahat ya. Ya mungkin ada yang berpikiran, memang adalah ibu tiri yang mungkin jahat, tetapi banyak juga ibu tiri yang mengasihi anaknya ini meskipun bukan anak kandung. Kemudian ibu tiri ini mungkin juga sama sebenarnya memiliki peran yang sama dengan orang tua pada umumnya untuk selalu memberikan nasihat kepada anaknya yang baik, untuk mendisiplin anak dengan baik. Mungkin hanya karena status ya, karena status antara ibu tiri dan ibu kandung, sehingga anak ini menjadi protes dengan apa yang diperlakukan ibu tiri terhadap anak tersebut. Tetapi kalau kita menjadi anak yang baik, tentunya kita juga harus berpikir dewasa ya. Semua itu bisa dipikirkan dengan cara yang jernih, tidak hanya marah, emosi saja di dalam hidup ini. Jadi kita ambil positifnya ketika ibu tiri kita itu menyuruh kita untuk, misalkan seperti Rio tadi, untuk membersihkan kamarnya. Apa keuntungannya sih kalau membersihkan kamar kita sendiri? Pasti yang pertama, meskipun itu bukan ibu tiri
yang menyuruh. Ketika kita disuruh ibu kandung kita, tentunya itu banyak manfaat ya, agar kita bisa pertama disiplin. Kedua, kamar itu terlihat rapi, bersih. Dan ketika kita bisa nyaman, kalau tidur di tempat yang rapi, bersih kan nyaman gitu ya. Tapi kalau kamarnya berantakan, kotor, rasanya nggak enak dipandang, itu rasanya risih ya. Kita mau tidur aja, jangan-jangan ada banyak penyakit ini di kasur mungkin. Ataupun kalau anak zaman sekarang mungkin bisa jadi nggak memikirkan hal itu ya. Tetapi kalau kita berpikiran dewasa, bisa berpikiran jernih, sebenarnya itu banyak manfaatnya. Jadi kita nggak usah memandang kenapa bukan orang tua saya kok menyuruh-nyuruh saya. Yang pasti kita tetap harus berpikir dewasa, berpikir yang baik. Meskipun dia bukan ibu kandung kita cari positif di dalam diri orang itu. Toh, semua untuk kebaikan kita. Mungkin saja ibu tiri itu bisa membantu kita di dalam hal-hal yang lain. Atau mungkin di saat kita tidak kehilangan ibu kandung, biasanya ibu kandung kita memasakkan kita untuk makan pagi, mungkin seperti itu, makan siang, makan malam, atau untuk membersihkan rumah. Mungkin di saat ibu kita yang sudah pergi itu rumah kita jadi berantakan. Jadi mungkin kita bisa mengambil positifnya. Oh, orang ini bisa membantu saya ya, mungkin rumahnya jadi bersih. Atau kita memang bisa bagi tugas dalam hal di rumah supaya rumah kelihatan bagus, kelihatan bersih, enak dipandang, mungkin seperti itu. Ataupun kita juga harus bisa saling menghormati, mengampuni. Yang pertama itu kita harus bersifat sabar. Dewasa itu bagaimana sih? Dewasa itu kita bisa menjadi orang yang sabar, yang saling mengampuni. Kemudian kita tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Kita tidak perlu sakit terhadap orang lain. Ketika ada orang yang menyakiti kita nggak usah terlalu sakit di dalam diri kita. Karena kita punya Tuhan. Kita ini punya Tuhan, jangan khawatir. Kita ini hidup di dalam kuasa Tuhan. Jangan pernah kita berpikir di dalam pikiran kita sendiri, karena kita nggak akan pernah mampu untuk berpikir dengan pikiran kita sendiri. Serahkan semua sama Tuhan, berdoa, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita bisa akhirnya untuk menerima orang lain, begitupun sakitnya dalam hidup kita. Tapi kita bisa menerima orang lain dengan cara Tuhan tadi. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, dewasa tadi seperti itu, sabar, mengampuni, mau menerima orang lain, menghormati orang lain. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita menikah lagi dan kita mempunyai keluarga baru? Mungkin selanjutnya kita akan membahas belajar untuk membagi, belajar untuk berkompromi dengan orang lain yang mungkin sudah bukan keluarga utuh, keluarga kecil yang utuh seperti dulu. Salam Bunda Di.